saya kan dari prodi administrasi publik. Saya ada tugas buat analisis kebijakan publik. Ya, terus saya mau ambil isu soal PKL pedagang kaki lima. Terus saya mau tanya untuk Mbaknya sejak kapan ya berjualan di depan sini? Saya jualan di sini udah 1 tahun. Mulai pembukaannya kopi sejuta jiwa. Di sini juga Di tempatnya? sini, iya. Terus kenapa milihnya tempatnya di sini atau ada emang dari Enggak sih, agennya kalau apa? saya milih tempat sini tuh karena strategis, banyak anak kuliah, tempatnya kuliah. Beda sama kampus A juga sama kampus C. Sama-sama UNER, cuman nggak bisa buat jualan. Kalau sini kan mungkin biarpun tantangannya sama-sama PP tapi bisa jualan. Ya Dek, sambil jualan. Oh ya. Yang mana Dek? Berarti Mbaknya pernah ditertibkan sama Satpol PP? Sering, setiap hari. Oh, setiap hari. Ditertibkan sama Satpol PP-nya itu setiap hari apa? Kalau Satpol PP dari pusat itu kita lari. Oh, itu biasanya pagi apa malam? Biasanya sih pagi jam sekitar 8:30 atau jam 8-an lah gitu. Soalnya kalau dari pusat pasti itu. Ya. Untuk dari pihak kampusnya Mbaknya ada minta izin ke pihak kampus atau langsung aja berjualan di sini? Enggak sih. Soalnya enggak minta sih, cuman kan kita tahu diri lah kalau sampah atau sampah buat saya sendiri ya, maksudnya dari sejualnya tak kumpulin, tak buang sendiri gitu. Ya udah sih Mbak, makasih ya. Di sini saya akan mewawancara dari pihak mahasiswa. Untuk kakaknya, seberapa sering Anda membeli makanan dari PKL di sekitar kampus? Sering sih, buat jajan atau buat makanan berat sering. Apakah keberadaan PKL membantu Anda secara ekonomi? Kalau membantu buat kita lebih hemat, ya Membantu untuk mencukupi kebutuhan? Iya. Apakah Anda merasa terganggu sama PKL ini? Soalnya kan mereka ada yang di trotoar, ada yang di pinggir jalan. Kalau misalnya pinggir jalan sih enggak ya, cuman mungkin kalau yang di trotoar kan harusnya kan trotoar buat jalan kaki, jadi agak terganggu aja. Kalau bisa jangan di trotoar. Terus menurut kakak, bagaimana sebaiknya pemerintah dan kampus menangani soal PKL ini? Kan sebenarnya kalau PKL gitu kan agak gimana gitu ya, kalau suka kejar-kejaran sama Satpol PP gitu. Jadi mending biar mungkin ya sama-sama enak, dikasih regulasi yang mungkin dijam-jamin, jadi juga nggak kayak kejar-kejaran atau saling ngumpet gimana gitu, biar sama-sama enak aja sih. Oh ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Bagaimana pandangan kakaknya terhadap keberadaan PKL di sekitar kampus? Menurut aku PKL di sekitar kampus agak mengganggu sih, terlebih kalau misalkan PKL-nya di yang jalan raya banget kayak gini. Soalnya mereka itu kadang bikin macet dan juga terkadang mereka menghalangi trotoar. Kayak ada beberapa orang yang kayak duduk-duduk atau diem di trotoarnya, jadi menghalangi pejalan kaki gitu dan bikin kita gak nyaman sih. Berarti aktivitas PKL ini menyebabkan gangguan kebersihan atau kemacetan gitu apa enggak? Ya, soalnya kan kadang mereka buang sampah sembarangan ya di pinggir-pinggir trotoar. Ya. Bisa dilihat di situ nanti. Iya. Mereka juga sering buang sampah sembarangan, entah itu dari PKL-nya sendiri atau dari pembelinya ya. Dan juga kalau kemacetan mungkin iya kan, soalnya tiba-tiba ada pembeli yang tiba-tiba langsung sen kiri gitu, mau beli ya. Kemudian apakah ada komunikasi antara warga dan pihak pemerintah atau kampus? Kalau dari warga sendiri mungkin ngingetin aja ya buat mereka supaya tetap jaga kebersihan lingkungan. Kalau misalkan dari pemerintah mungkin sebaiknya mereka diberi sosialisasi terkait kayak regulasi dan ketentuan tentang kebijakan PKL yang di pinggir jalan itu, dan itu berkaitan sama kayak dishub gitu. Berarti sama kayak regulasinya gitu ya. Oke, terima kasih Kak.